Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik para pemirsa, pagi ini saya dari kantor hukum atau kantor advokat Dr. Dudung Abdul Razak SHIMA ingin berbagi sedikit ilmu tentang hukum keluarga. Yang akan kita kupas pagi ini adalah berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Mudah-mudahan apa yang saya share di TikTok ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tentu bagi para pemirsa yang sedang dihadapkan kepada persoalan-persoalan hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga, dan lebih khusus lagi tentu yang berhubungan dengan persoalan harta bersama pasca perceraian. Harta kekayaan di dalam perkawinan itu ada 3. Yang pertama harta bersama, yang kedua harta bawaan dari masing-masing suami istri, dan yang ketiga harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau sebagai warisan oleh suami atau istri. Pagi ini kantor hukum Dr. Dudung Abdul Razak SHIMA akan mengupas tuntas berkaitan dengan salah satu harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta bersama itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada pasal 35 ayat 1 di situ disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Itulah dia harta bersama. Jadi harta bersama itu adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Apakah harta itu didapatkan oleh seorang suami atau dapatkan oleh seorang istri? Ketika harta itu diperoleh dalam masa perkawinan, itulah yang disebut dengan harta bersama. Kalau seandainya terjadi perselisihan pasca perceraian tentang harta bersama ini, bagaimana proses penyelesaiannya? Karena memang tidak sedikit banyak pasangan suami dan istri setelah dia bercerai memperebutkan harta bersama tersebut. Kalau seandainya suami istri itu mau berdamai secara sukarela, dibagi secara adil menurut versi kedua belah pihak, itu lebih bagus. Tapi terkadang fakta yang terjadi di dalam persidangan, di dalam sebuah rumah tangga pasca perceraian, masing-masing pihak, suami ataupun istri, sama-sama berkeinginan untuk menguasai harta bersama itu. Si istri ingin menguasai harta bersama, demikian juga si suami ingin menguasai harta bersama. Karena keduanya sama-sama ingin menguasai, pada akhirnya terjadilah yang disebut dengan perselisihan atau sengketa harta bersama. Di dalam kompilasi hukum Islam, Inpres nomor 1 tahun 1991 pasal 88, di situ disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami atau istri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke pengadilan agama. Jadi kalau tidak ada jalan keluar dari proses penyelesaian harta bersama itu antara janda dan duda pasca perceraian, maka pasca perceraian itu untuk harta bersama penyelesaiannya bisa diajukan ke pengadilan agama. Bagaimana biasanya proses pembagiannya di pengadilan agama terhadap harta bersama itu? Di dalam kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 pasal 97 disebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama. Jadi ini prinsip dasar atau yang menjadi acuan dasar, bahwa ketika nanti pasangan suami dan istri mengajukan sengketa harta gonogini ke pengadilan agama, biasanya yang menjadi acuan dasarnya adalah kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 pasal 97, di mana harta bersama itu akan dibagi 50-50, setengah untuk duda, setengah untuk janda. Dan putusan pengadilan itu sifatnya mengikat. Apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama, maka duda ataupun janda harus mengikuti apa yang menjadi putusan itu. Karena putusan itu bersifat mengikat, dan di situ tidak lagi bisa bersikeras pasangan mantan suami istri tadi untuk menguasai harta bersama tersebut. Jadi pada prinsip dasarnya atau menjadi acuan dasarnya dalam KHI pasal 97 itu bagiannya adalah setengah-setengah, duda dapat setengah, janda dapat setengah. Tapi ini tidak mutlak, bisa jadi nanti berdasarkan fakta-fakta persidangan pembagian itu bisa berubah. Dalam artian bisa saja nanti bagiannya sepertiga, 2/3, 2/3 suami, sepertiga istri, atau mungkin bahkan sebaliknya, 2/3 istri, sepertiga suami, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan oleh majelis hakim. Cuman acuan dasarnya ada di dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 pasal 97, bahwa ketika dia bersengketa tentang harta gonogini, bagian masing-masingnya adalah 50%, 50% atau setengah-setengah. Nah, para pemirsa, itulah sedikit ilmu berkaitan dengan harta bersama. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa di dalam harta bersama, di dalam harta yang kita peroleh, yang kita dapatkan selama perkawinan, setelah kita bercerai hidup, maka pasangan suami, pasangan istri ya, pasangan suami istri, janda atau duda tadi pasca perceraian, dia memiliki hak masing-masing 50%. Ya. Kalau bisa diselesaikan secara non litigasi di luar pengadilan lebih bagus, tapi kalau tidak mungkin rasanya juga akan lebih bagus kalau penyelesaiannya kita selesaikan di pengadilan agama. Besok atau selanjutnya kita akan berbagi ilmu juga berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan, berkaitan dengan materi yang lain, yaitu harta bawaan masing-masing pasangan suami istri, bagaimana statusnya, dan hadiah atau warisan yang didapatkan oleh suami atau istri selama masa perkawinan, bagaimana pula statusnya dalam perspektif hukum Islam. Itulah sedikit ilmu yang bisa saya share pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.